menghadiri resepsi hari jadi Kota Surabaya yang ke-729. Nah, kalau kita melihat bahwa tepat pada hari jadi Surabaya yang ke-729 ini kondisi pandemi ya COVID-19 ini moga-moga berada pada ujung ya, ujung berakhir dan kemudian transisi masuk ke endemi. Artinya bahwa perayaan 729 Surabaya ini meriah, kemudian berbeda mungkin dari 2 tahun sebelumnya yang kita berada pada masa pandemi. Kemudian juga ini kondisi yang patut kita syukuri bersama ya. Itu yang pertama. Tentunya oleh karena itu tema sinergi bersama untuk Surabaya hebat saya kira sangat tepat untuk kemudian kita bersama-sama bangkit dari pandemi, masa pandemi yang kemarin, untuk kemudian kita meraih asa, meraih cita-cita ke depan. Nah, bicara tentang asa, bicara tentang cita-cita ke depan, tentu saya mendorong ya, mengukurnya pada 3 hal yang sering saya sampaikan. Pertama adalah pada aspek kesejahteraan masyarakat, kemudian yang kedua adalah pada aspek pelayanan publik, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memperkuat daya saing daerah. Nah, bicara tentang kesejahteraan rakyat, kita sering bicara tentang pendidikan, kesehatan ya. Saya memberikan penekanan agar kita memberikan perhatian yang besar terhadap usia anak-anak ya. Anak-anak baik itu mulai usia dini sampai dia di anak-anak di usia remaja. Kalau saya menghitung, ini jumlahnya itu sangat besar. Ada sekitar mulai bisa sampai 700.000 ya, sekitar 700.000 anak-anak usia mulai dari usia balita sampai kemudian ini adalah potensi sumber daya yang harus dikelola dengan sangat baik, apalagi kita kalau bicara tentang visi misi itu kita bicara tentang penciptaan sumber daya manusia yang unggul. Nah, apa yang masih perlu untuk ditingkatkan kalau kita bicara tentang pendidikan gratis, pendidikan murah, kesehatan dengan BPJS ya, layanan yang terjangkau, berkualitas itu terus tetap harus dilakukan. Tapi saya melihat yang perlu dikuatkan lagi adalah bagaimana kita memberikan ruang yang lebih besar, ruang berekspresi kepada anak-anak kita, kepada anak-anak remaja kita. Apalagi saat ini kondisinya pada kondisi pemulihan pendidikan. Ketika masa 2 tahun pandemi mereka pada kondisi yang bisa jadi terjadi learning loss ya. Pada suasana belajar yang tidak bergerak, kemudian itu sebuah persoalan yang harus kita siapkan ke depan. Gitu. Oleh karena itu ruang berekspresi ini saya melihat sebenarnya pemerintah kota sudah menyiapkan ruang-ruang, ada taman yang banyak, kemudian ada tempat lapangan olahraga ya, kemudian ada aset-aset pemerintah kota. Saya melihatnya ini masih kurang untuk lebih dioptimalkan lagi. Kita masih melihat bahwa lebih banyak mana anak-anak mager sama anak-anak bisa berekspresi di ruang-ruang yang menyehatkan itu. Gitu. Ini saya kira menjadi PR. Oleh karena itu harus ada fasilitasi, harus ada support ya, sarana prasarana bagi anak-anak ini. Karena ini penting kalau kita bicara tentang Surabaya masa depan, Surabaya hebat, itu sesungguhnya bagaimana kita memberikan perhatian besar ke anak-anak. Yang kedua di pelayanan publik secara umum semakin baik ya. Saat ini di tingkat RW ada PJ, semua persoalan Pak Wali Kota menyampaikan selesai di tingkat RW. Ini saya kira sesuatu yang bagus secara konsep. Saya melihatnya sudah ada progres, perbaikan. Saya sangat mendorong ini nanti akan benar-benar ya. Misalkan kan yang pernah disampaikan ketika ada anak lahir, orang nggak usah ngurus-ngurus kemana. Udah jelas nanti aktenya sudah datang, kakaknya langsung otomatis diperbaikin. Itu sudah automatically gitu loh. Semuanya otomatis dalam pelayanan publik. Semangatnya ke sana, saya sepakat, saya setuju, saya mendorong ini benar-benar bisa terwujud. Kemudian terkait dengan daya saing. Nah, daya saing daerah. Kalau kita bicara daya saing daerah itu bicara tentang apa sih yang menjadi keunggulan bagi kota ini. Ini adalah kota yang saat ini pertumbuhan ekonominya sudah mulai merangkak dari terkontraksi min 0,48 di 2000 pandemi ya 2020. 2019, 2020, 2021 sudah mengalami kenaikan. Ini
tingkat investasi yang harus tinggi. Ini semua karena daya saing daerah Surabaya adalah kota yang aman, ya ini harus terus ditingkatkan. Kemudian kota Surabaya yang menghormati dari banyak keberagaman ya yang ada itu, kemudian guyup ya, ini saya kira juga keunggulan yang dimiliki oleh kota Surabaya, dan itu dari warga-warga kota Surabaya yang memiliki kecintaan yang besar pada Surabaya untuk kemudian bersama-sama membangun Surabaya. Oleh karena itu sinergi bersama untuk Surabaya hebat ini sesuatu yang akan bisa kita wujudkan secara bersama-sama agar Surabaya ini menjadi kota yang tumbuh ya, kuat, tangguh, berdaya dan hebat. Itu, terima kasih. Iya, apa buku yang bisa di